Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Dava Bintang Ramadan dari Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 September dengan NRP 5017-241044. Jadi kali ini kita akan melakukan analisis pitching garis lurus dengan rumus Y sama dengan MX plus J dan rumus kernel yaitu M sama dengan G, G transpose kali G, kemudian diinverskan, kemudian dikalikan dengan G transpose dan G. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu data, apa itu model, karena tujuan parameter kita, pembelajaran kita pada malam hari ini itu adalah tidak jauh dari kata data dan model. Jadi data adalah respons dalam geofisika, data adalah respons dari eh, parameter fisika di subsurface, dari di bawah permukaan. Jadi untuk modelnya adalah eh, variasi dari parameter fisika terhadap variasi spasial. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil kasus dari eh, kenaikan air laut. Jadi setiap tahunnya air laut itu meningkat. Nah, saya menggunakan data tersebut untuk saya plotkan di MATLAB dengan menggunakan rumus eh, M tadi, yaitu G transpose kali G diinverskan kemudian dikalikan dengan G transpose dan G. Nah, kita masukkan tersebut tujuannya adalah untuk mencari slope dan intercept yang kemudian kita akan gunakan untuk dapat kita gunakan untuk melakukan analisis, kemudian untuk melakukan prediksi ke depannya itu bagaimana. Nah, eh, jadi data yang saya dapat itu dari NASA, web NASA, Sea Level Change. Nah, untuk itu datanya sudah saya sederhanakan, kemudian saya taruh ke ini, ke Excel. Nah, untuk X-nya, saya kan nanti kita menggunakan X dan Y untuk mencari eh, slope dan intercept-nya. Nah, untuk X-nya saya gunakan waktu. Nah, ini waktunya. Mulai tahun ini saya dapat datanya mulai tahun 1993 sampai 2023. Kemudian untuk Y-nya kita gunakan total volume air laut setiap tahunnya dalam satuan kilometer kubik. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke MATLAB-nya. Nah, ini saya sudah masukkan data-datanya. Ini mulai tahun 1993 sampai 2023. Kemudian kita juga masukkan volume kumulatif dari volume kumulatif air laut setiap tahunnya. Nah, untuk penjelasannya ini mulai dari atas itu memiliki arti membersihkan command window, kemudian eh, membersihkan variabel, kemudian membersihkan grafik juga. Nah, kemudian kita masuk ke plot data. Nah, seperti yang saya bilang tadi, plot data kita gunakan dari Excel, dari web masa, kemudian saya masukkan ke Excel. Untuk X-nya kita gunakan tahun, ini tahun 1993 sampai 2023. Untuk Y-nya kita gunakan volume kumulatif air laut setiap tahunnya. Jadi saya plotkan satu-satu. Nah, untuk eh, selanjutnya yaitu membuat grafik dan menampilkan titik-titik data observasi sebagai lingkaran merah. Nah, sebagai ini figur color white. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita menampilkan judul. Judul nanti setelah kita run, kita akan mendapatkan judul Fit of Cumulative Ocean Volume over Time. Jadi dengan font size 14, selanjutnya yaitu X label itu ada tahun, karena kita seperti yang saya bilang tadi, X-nya kita menggunakan tahun dari tahun 1993 sampai dengan 2023. Nah, untuk Y label atau judul Y-nya itu kita gunakan volume kumulatif.
dengan besar font 12. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyusun matriks kernel. Nah, kita awali dengan ndata length y. Dengan kolom pertama adalah tahun x, kolom kedua adalah 1, dan untuk menangani intercept dalam model linear y sama dengan mx plus c. Nah, ini dia rumus kernelnya yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk menghitung parameter regresi m dan c dengan kita gunakan rumus ini. M sama dengan G transpose kali G, kemudian di inversekan, kemudian dikali G transpose kali G. Nah, kemudian kita masukkan menghitung hasil prediksi ini dan dari model dan menggambarkan garis fitting warna biru. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan legendanya, ada apa aja, ada source data, ada fit line, ada location. Oh, ini lokasi dari legendanya. Nah, kemudian menampilkan parameter regresi, yaitu menampilkan nilai slope tadi yang tujuan kita awal itu untuk mencari nilai slope dan juga nilai interceptnya. Kita lakukan seperti ini. Kemudian mari kita run. Nah, seperti ini dari data yang saya dapatkan. Jadi kenapa kok dia hampir rata? Karena dari data yang saya dapatkan itu air laut itu bertambah setiap tahunnya, itu kurang lebih selalu sama, yaitu sekitar kurang lebih 3,3 mm per tahun dengan error perbedaan itu 3%. Jadi memang datanya yang didapat tidak berbeda jauh begitu. Jadi untuk kita dapatkan slope itu kalau di rumus y sama dengan mx plus c, slope itu adalah m. Nah, interceptnya itu adalah c. Nah, kalau kita mencari data berapa volume air laut pada tahun 2045 contohnya. Nah, kita tinggal masukkan saja slope-nya tadi, m-nya kita ganti dengan 1191,87. Kemudian c-nya kita ganti dulu dengan min 2.374.217.035,35. Kemudian kita masukkan untuk setelah kita mengetahui M dan C, kemudian kita mau mencari volume air laut di tahun 2045. Nah, 2045 itu jaraknya berapa dari data pertama? Kita data pertama, maksudnya tahun pertama tuh di data ini adalah 1993 kan. Nah, nanti kita kurangkan saja 2045 dengan 1993. Soalnya dia kan data awal. Kita data set awalnya itu 1993. Jadi anggap saja data pertama tuh tahun 1993. Kalau kita mau mencari di 2045 atau kita upload nilai X-nya di tahun 2045, itu tinggal kurangkan saja 2045 dikurangi 1993. Gampangnya itu 2045 itu data keberapa, X keberapa gitu loh setelah 1993. Kemudian kita hitung, kemudian kita dapat Y-nya. Y-nya adalah nilai volume kumulatif setiap pada tahun 2045. Begitu. Nah, ini kita dapat figur gambarnya tadi. Gitu teman-teman. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah slope atau kemiringan menunjukkan volume laut bertambah sekitar m kilometer kubik setiap tahun. Kemudian intercept itu adalah nilai teoritis volume saat tahun ke 0. Kemudian grafik yang menggambarkan seberapa baik model menjelaskan data observasi. Jadi kesimpulannya dengan regresi linear dan MATLAB
Kita bisa menjelaskan tren data, kemudian mengukur perubahan lingkungan, dan membuat model prediktif berbasis masa depan dan berbasis data nyata. Nah, kita harus memastikan bahwa garis feed line kita itu menyentuh eh, menyentuh hampir semua titik-titik observe, titik-titik data-data observe kita. Karena kalaupun tidak menyentuh, setidaknya dia mendapatkan feed terbaik agar slope dan intercept kita juga semakin sesuai begitu. Ya, begitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan perbuatan dari saya. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Selamat malam.